Kak Karen udah selesai nih kita. Wah, terima kasih banyak. Thank you, Mbak. Ih. Kalau misalnya emang banyak yang udah akan di take out, akan spesial jadi lumayan nanti. Kalau yang di sini ini adalah koleksi sepatu sama tas gitu. Jadi ini juga udah dekorasi juga sama dia, yang mana yang dia suka. Kemarin dia sampai sempat agak terharu dan nangis-nangis gitu sih. Hari pertama sebenarnya yang seru adalah waktu itu kita clutter sama-sama. Nah, Kak Karen itu kemarin sempat mendeclutter atau mengeluarkan barang yang nggak perlu dari lemarinya dia sejumlah 11 kantong. Jadi kalau untuk sekarang ini kita mau proses lagi, gimana kita akan ngecek satu-satu bajunya Kak Karen, mana yang akan di-keep, mungkin di-donate atau akan di-sell. Jadi dari sini kita ketahuan baju apa sih sebenarnya yang masih style Kak Karen atau bukan. Kalau misalnya emang banyak yang udah akan di take out, akan spesial jadi lumayan nanti. Jadi lega tuh. Tara. Nah ini lemarinya, kebetulan lemarinya Kak Karen tuh udah bagus banget karena udah ada sekat-sekatnya gini sehingga orang nggak bisa terlalu overstored lah gitu. Jadi pas segini. Nah di atas kita taruh baju-baju yang jarang Kak Karen pakai, kayak turtleneck gitu. Terus anything yang lebih, misalnya kayak celana pendek itu punya lebih. Nah dia minta ditaruh yang jarang dipakai itu di atas. Yang sebelah sini sebenarnya sama. Konfigurasinya sama yang sini, jadi ada space di atasnya karena udah di declutter. Terus untuk yang sisi sini, ini baju show, maksudnya baju special occasion gitu, yang dipakainya jarang-jarang. Terus ada aksesoris kayak dasi dan sapu tangan di sini. Terus ada dasi kupu-kupu. Nah koleksinya banyak banget dasi kupu-kupunya. Sama aksesoris lainnya, lanjut ada belt sama peralatan olahraga. Lalu lanjut ke sini. Nah, ini yang di bawah itu bedding. Bedding ini juga tadinya penuh banget, terus udah dikurangin oleh Kak Karen. Good job, Kak Karen, good job. Walaupun sempat protes sih gitu sama aku, kenapa sih aku disuruh declutter karena penuh, Kak. Terus baju show lagi lanjut di sini. Di atas itu lanjut bedding kayak sarung bantal, terus ada selimut juga di atas. Nah, ini adalah luaran gitu. Jadi jaket, terus sweatshirt dan outer lainnya gitu. Jadi yang dipakainya harus pakai daleman. Itu di sini. Di bawah juga karena hoodie-nya Kak Karen banyak tuh yang butuh tutup kepala gitu. Jadi kita tuh kumpulin di bawah nih yang hoodie. Tapi sebenarnya lemari ini intinya adalah luaran. Nah, di atas itu ada pouch, dust bag, terus sama topi-topi yang model snapback gitu, sama ada topi kupluk juga. Lanjut ke sini banyak ya, nggak habis-habis, kayak komplek nih. Nah ini jas, tuh ada tulisannya di sini jas. Terus kemeja gitu. Kak Karen juga minta di arrange per warna gitu. Nah kenapa di sini nggak ada rak yang kita tambahin? Karena sebenarnya di clutternya itu cukup baik, jadi kita nggak perlu nambah extra space lagi. Terus kondisi lemarinya sendiri juga udah gede banget dan sekat-sekatnya udah bagus gitu. Jadi kalau lemarinya udah bagus, kenapa mesti tambahin sekat gitu. Nah kita lanjut ke ruangan yang lain ya, abis ini ke kamar mandi. Jadi untuk Kak Karen Delano ini awalnya di sini tuh penuh banget gitu, sampai kita nggak tahu barang yang dipakai yang mana sih. Nah ternyata setelah kita declutter sama-sama, terus dia pilih yang sering dipakai, ternyata ada segini banyak, sisa segini. Nah ini yang rutin dipakai sama dia. Terus ada memang yang dipakai sehari-hari kayak tuh apa, sikat gigi, odol, gunting. Nah transformationnya adalah di sini nih, tara. Nah jadi kalau misalnya sambil lihat foto before-nya mungkin ya, di sini nih tadinya
kayak abis ada badai gitu. Jadi semuanya nggak dikotak-kotakin, terus nggak ada raknya gitu. Nah sekarang kita tambahin 2 rak. Ini rak pertama, ini rak kedua. Bener-bener kita maksimalin sampai di sela-sela ini pun kita taruh barang juga gitu. Nah barangnya bisa dilihat nih di sini variannya macam-macam punya Kak Karen nih ya. Ada skincare, pembersih muka sama toner di sini. Terus ada yang buat kebutuhan pembersihan mulut sama gigi. Terus deodoran, alat mandi di sini, micellar water nih, semuanya kita kumpulin di kotak ini. Sabun mandi, di sini sabun mandi lagi, tapi kita campur sama obat kumur dan obat mulut karena buat memaksimalkan penggunaan kotak. Terus ada krim tangan dan badan kayak hand cream, body scrub, body lotion tuh di sini gitu. Nah, kenapa kita label pakai bahasa Indonesia? Karena asistennya kan orang Indonesia nih. Jadi kita coba labelnya supaya gampang dimengerti pakai bahasa Indonesia. Tuh, di sini ada. Kalau yang nggak ada kotak, kita label di raknya. Ini semprotan ini ada semprotan nyamuk sama bed spray. Terus kalau misalnya Kak Karen abis cuci tangan mau naruh cincin dulu nih biar nggak banyak berantakan di atas, kita taruh di sini nih. Jadi dia bisa taruh kayak misalnya kayak gini nih. Nah gitu, harapannya sih karena di bawah storage-nya udah banyak, di atas itu bisa nggak sepenuh kemarin gitu. Cuma tentunya harus rajin-rajin declutter juga sih ya Kak Karen ya. Jadi sebelum beli tolong lihat dulu di sini masih ada nggak nih yang packaging baru nih Kak. Nah sebelum beli mungkin bisa dibuka dulu baru beli lagi, oke? Ya, sekarang kita lanjut ke dapur nih. Nah, di dapur tuh ada rak tambahan yang kita install juga karena lagi-lagi varian barang di tempatnya Kak Karen itu banyak gitu. Jadi kayak toko. Nah, lihat nih ya. Tada! Jreng! Nah, sekarang udah rapih nih. Kita taruh semua barang itu kita konten di dalam kotak gitu. Kenapa? Supaya at least kalau misalnya naroknya agak buru-buru gitu ya, maksudnya nggak sempet nge-styling, dia stay di box aja gitu berantakannya. Nah ini di bawah itu yang sering diakses nih sama Kak Karen. Kemarin dia spesifik request maunya masker yang sering dipakai untuk syuting, dia maunya tinggal langsung ambil gitu. Jadi dia tinggal langsung ambil gini, pakai gitu. Terus asistennya pun kalau ambil gampang gitu. Terus yang paling sering kedua nih di atas. Jadi tiap hari itu ada minuman yang mesti diseduh, ada vitamin yang mesti diminum gitu. Itu juga taruh sini. Nah kategori yang di atas ini adalah yang lebih jarang diakses sama kayak yang ini. Yang unik di sini sebenarnya ada 2 kotak nih yang kita install. Dulunya nggak ada untuk nampung barang-barang yang mungkin Kak Karen perlu untuk sampel untuk bikin make up atau sampel skincare atau mungkin paket-paket yang belum dibuka gitu karena jadi bikin berantakan vanity room sebelumnya. Nah habis ini kita ke vanity room supaya di sana nggak gitu berantakan, jadi kita keluarin tuh 2 kategori ini, si barang sampel skincare, make up sama barang sampel body care yang bentuknya masih baru-baru kayak gini nih. Nah ini kita keluarin nih dari sana. Terus yang masih packaging kita keluarin dari sana gitu supaya di vanity itu bener-bener barang-barang yang joyful aja sih untuk dilihat gitu karena Kak Karen tuh orangnya visual banget, jadi harus beauty gitu. Jadi anything yang mungkin less beauty kayak kresek-kresek gini, terus packaging tuh kita kumpulin di sini gitu. Nah ini udah maksimal nih space-nya. Jadi again kalau mau beli hand sanitizer ya Kak Karen mungkin bisa coba dilihat dulu paling belakang karena banyak juga, atau misalnya oh aku mau beli vitamin lagi nih, nah, mungkin bisa dilihat nih ya kan supaya nggak kebanyakan vitamin juga Kak. Terus kalau mau beli obat, nah ini juga kita udah sekat-sekatin tuh di dalamnya ya kan. Semoga nggak salah obat nih asistennya ngambilnya ya. Kalau mau tolak angin, mau obat tenggorokan, semuanya udah ada. Nah tinggal maintenance-nya deh. Habis ini kita lanjut ke vanity room. Lanjut ke vanity. Nah, sebenarnya nih katanya Kak Karen sih belum banyak yang tahu loh kalau Kak Karen itu punya vanity room. Tada, jangan iri ya. Besti, soalnya aku iri nih lihat vanity roomnya Kak Karen. Karena pertama, semua yang ada di meja ini sama di rak ini itu dikurasi sama dia. Jadi dia benar-benar handpick apa yang mau dia taruh di sini gitu. Before-nya adalah cuma ada meja sama cermin aja. Jadi semua rak yang ada di dinding ini, 2 ini itu tambahan dari kita. Satu lagi sebenarnya yang bawah, tapi nanti kita akan menuju ke sana. Sekarang aku jelasin yang ini dulu. Kenapa kita nambah rak? Karena Kak Karen itu suka
majang sesuatu yang beauty gitu. Kayak misalnya vas gini, terus gini. Jadi space-nya berebutan antara barang yang memang dia koleksi sama pajangan gitu. Akhirnya terus kita kombinasi deh storage-nya yang bisa buat barang juga bisa, buat pajangan juga bisa. Nah, contohnya kayak gini nih, kita gabungin. Ini sebenarnya kan storage ya. Buat tuh, lihat. Pertama nih, di Indonesia. Karen Delano memperlihatkan koleksi aksesorisnya. Nah, ini adalah si anting sama beberapa kalung favorit gitu. Tapi di atasnya kita bisa juga tambahin decorative items gitu. Terus dia juga suka pakai kalung. Again, ini udah dipilih juga sama dia. Nah, terus buat ngebalance ini semua supaya nggak kelihatan kayak barang semua gitu. Di atas ada pajangan juga gitu. Terus parfum koleksi, beberapa skincare dan hair product koleksi juga. Nah, yang seru adalah di dalam sini karena mungkin nggak banyak yang tahu juga bahwa tada! Kak Karen itu punya face makeup yang lumayan banyak. Tada! Mau diulang lagi nggak? Tada! Jadi di sini ada face powder, makeup base, sama highlight brush gitu. Terus biasa suka nanya, kok nggak disekatin sih mbak gitu. Nah, karena satu kategorinya itu banyak barangnya, jadi kita pakai sekat yang lihat kayak gini. Mungkin bisa agak mendekat. Nah, jadi ini sekat ini tuh bisa digeser gitu. Jadi kalau misalnya suatu saat akan lebih banyak face powdernya daripada makeup base-nya, tinggal digeser aja gitu. Dan lebih ekonomis juga dibandingin sekat yang benar-benar full sampai ada dasarnya gitu. Terus, sorry, mundur dikit, kelewatan. Nah, di sini tuh ada beberapa barang yang kalau ditaruh di depan itu nggak gitu estetik ya, kayak gunting-gunting, brush yang memang backup ya, maksudnya cadangan kalau lagi dicuci dia akan pakai brush yang ini. Terus beauty blender, terus ada gunting kuku tuh kan di atas nggak gitu bagus. Terus ada beberapa perlengkapan kontak lens, terus ada hair clip, brush, hair brush, sama lagi-lagi peralatan rambut gitu. Terus di sini set. Ini juga surprise nih. Tada! Ternyata dia punya lip makeup dan eye makeup yang koleksinya lumayan lengkap. Nah, nanti kalau mau beli baru tolong dicek dulu ya Kak Karen nih packagingnya apakah ada isinya. Kalau masih ada harap pakai yang ini dulu ya Kak Karen sebelum beli baru. Terus di sini juga ada beberapa skincare sama masker. Terus ada beberapa perawatan rambut juga yang kecil-kecil yang nggak mungkin taruh di situ kalau nggak dia jatuh. Ini juga surprise, ternyata Karen Delano itu punya kacamata. Walaupun dia matanya cuma 2, dia punya kacamata sebanyak ini. Tapi udah dikurasi ini udah dikurasi. Dia udah ngeluarin yang emang nggak joyful buat dia. Jadi jangan disamain sama kita juga sih. Kalau kita kan kadang pakainya cuma ke satu occasion aja. Jadi kalau pakai kacamata yang sama terus nggak apa-apa ya nggak. Kalau dia kan beda-beda nih occasionnya. Jadi kacamatanya lebih banyak nggak apa-apa. Yang penting nggak numpuk dan udah dipilih yang paling dia suka aja. Kalau yang di sini ini adalah koleksi sepatu sama tas gitu. Jadi ini juga udah dekorasi juga sama dia yang mana yang dia suka. Kemarin dia sampai sempet agak terharu dan nangis gitu sih waktu aku minta untuk declutter ini gitu. Dia sempat bilang, "Kenapa sih Mbak Tiara aku harus declutter ini?" gitu. Karena emang kemarin penuh banget sampai nggak ada space di sini. Tas-tas favorit dia malah jadi nggak kelihatan. Nah, sekarang udah kelihatan semua tas sama sepatu favoritnya. Terus akhirnya Karen juga punya tempat untuk tas-tas kecil yang biasa dipakai buat syuting. Terus ini kaos kaki sama ikat pinggang juga udah dirapiin dan udah dikurangin juga gitu. Tas-tas favorit tetap aman di atas kelihatan. Nah, untuk koleksi wignya, nah awalnya ini berantakan di rak, terus kita kotakin nih. Jadi dia bisa lihat wignya yang ekstra itu ada berapa di situ. Nah, yang di bawah ini kayak perlengkapan travel. Nah, dia pengennya kalau pergi-pergi entah mau syuting atau mau pergi keluar kota itu dia mau gampang ketemu timbangan koper atau toiletries pouchnya. Nah, itu kita kumpulin di bawah. Gitu. Terus ada nih koleksi wignya dia juga masih ada di bawah yang udah standby mau dipakai. Gitu. Terus ruangan terakhir adalah yang di dekat pintu. Bisa separate akhirnya fungsinya. Yang ini dia. Nah, ini tada!
Yang atas itu sebenarnya kayak apa ya, koleksi minuman, koleksi wine-nya Kak Karen nih. Terus ada beberapa gelas yang seragam juga. Ini kayaknya buat tamu. Kalau yang ini mungkin buat di-enjoy sendiri juga. Nah, yang surprise kategori di bawahnya ini adalah barangnya si Divo, yaitu dogi kesayangannya Kak Karen gitu. Kenapa di sini? Karena deket banget sama pintu gitu. Terus sebenarnya ini bersih. Jadi walaupun ini buat pets, ini juga bersih gitu. Ini ada kategori pet toilet, tapi sebenarnya ini bersih gitu, kayak memang buat kebutuhan alas toiletnya dia gitu yang bersih. Terus makanan juga kan sebenarnya dia makanan juga kan. Jadi akhirnya kita kategorikan dia di sini. Terus lihat nih Divo, mainannya banyak banget tuh. Tuh. Kita kumpulin di sini. Ini makanannya. Jadi kita bisa ngekombinasi kategori yang walaupun kelihatannya kayak kok bisa ya dikategorin barengan gitu si pet sama si wine ini gitu, karena ya itu kita manfaatin furniturnya yang paling lebar dan paling dekat sama pintu tuh hanya ini gitu. Jadi kita akalin pakai toples kayak gini biar nggak bau, terus kita kotak-kotakin biar nggak nyampur gitu. Nah, mudah-mudahan setelah dilihat ini, setelah Kak Karen lihat ini, dia suka dan dia happy. Terus kalau mau beli barang lagi jadi mikir-mikir dulu. Jadi aku udah jelasin ya semua yang ada, yang sebelumnya ada dan yang sebelumnya nggak ada di sini aku udah jelasin. Nah, sekarang kita tinggal tunggu Kak Karen masuk ruangan ini. Aku penasaran banget sama kesannya dia gimana ya. Kak Karen udah selesai nih kita. Iya, wah, terima kasih banyak. Thank you, Mbak. I'm very happy. Terima kasih banget. Ini semua tertata dengan begitu bagus. Sini, Mbak. Sini. Iya. Thank you so much, teman-teman. Ini professional organizer ini benar-benar sangat membantu kebutuhan gue. Terutama karena gue udah tinggal di apartemen ini 1 tahun. Setelah 1 tahun baru, karena kan biasanya kalau pindah ke apartemen baru atau ke tempat tinggal baru lah ya, kita tuh harus adjusting dulu, tahu dulu, maksudnya ngerasain benar-benar apa sih yang dibutuhkan, apa yang tidak dibutuhkan. Setelah 1 tahun baru ini deh pakai jasanya professional organizer, karena kita baru bisa tahu, oh ternyata barang-barang harus ada yang disimpan, ada yang dibuang. Iya. Sebenarnya sih memang this apartment tuh nggak cukup dengan barang-barang aku kan, nggak cukup. Jujur atau enggak, Kak? Jujur ya, memang nggak cukup sebenarnya, dan pada akhirnya dengan adanya professional organizer, untuk lemari baju aku aja tuh udah sekitar 11 kantong atau 12 kantong yang dibuang ya teman-teman ya. Bukan dibuang tapi didonasikan. Ya, jadi dibawa sama teman-teman professional organizer, jadi didonasikan. Which is it's good, feels so good. Kenapa? Karena pada akhirnya apartemen atau tempat tinggal ini jadi benar-benar merasakan seperti tempat tinggal sebenarnya, karena this is my only space for living. Ini cuma segini nih tempat tinggal gue, 90 meter persegi ya guys. Memang dirancang untuk gue pribadi gitu kan, yang dimana juga nggak perlu yang besar-besar sekali, karena memang tempat ini di tengah kota Jakarta. Semua mungkin udah ngeliat ya gimana prosesnya before and after, seperti apa kerjanya professional organizer. And I think buat teman-teman yang tinggalnya di ibu kota besar dengan mobilitas yang begitu tinggi, kita butuh banget nih ya yang namanya service dari professional organizer. Kenapa? Karena dengan begini kan tahu gitu langsung, oh ya udah gue mau parfum ini, gue mau kalung yang ini, gue mau makeup yang ini, sepatunya yang seperti ini dan ini gitu. Jadi dengan ditata sama teman-teman dari professional organizer, jadi pertama kita lebih rapi, menghemat waktu, just grab it and go gitu kan, itu yang dibutuhkan. Ya, dan barang-barangnya yang dipilih di sini juga udah benar-benar dekorasi banget kan. Betul. Beda banget feel-nya pas masuk ke sini. Iya. Banyak barang yang nggak disukai itu udah dikeluarin semua. Tinggal yang dia suka aja gitu. Betul. Feels good banget masuk ruangan ini kan. Betul. Jadi udah tahu banget barang-barang mana sih yang utama untuk yang kayak aku pakai hari-hari, itu paling penting. Baju-baju juga, karena sebelum ada professional organizer tuh kayak oh my god gitu, untuk cari kaos ini susah, cari celana ini susah, celana kerja, celana pesta, baju pesta
gitu kan, jadi kayak agak susah untuk nyarinya Banyak, ya. karena memang banyak. Tapi memang di sini mungkin pesan buat teman-teman adalah kita nggak perlu untuk mumpuk barang-barang yang begitu banyak dari tahun demi tahun, bahkan barang dari 10 tahun lalu mungkin masih ada gitu kan, bahkan 20 tahun lalu mungkin masih ada padahal nggak dipakai dan nggak dipakai. Ya inilah ya, ini menjadi lifestyle yang baru I think ya dari professional organizer. Bisa pakai jasanya ya, teman-teman tinggal langsung ke Instagramnya yang ada di sini ya kan, untuk bisa membantu kalian untuk punya rumah idaman to feel good ya, untuk merasakan enak banget ya, rapih banget. Karena aku juga percaya kalau kita rapi, disiplin, atau rumah kita dijadikan rumah beneran, itu membuat kita betah untuk pulang. Coba bayangkan kalau rumahnya tuh kayak berantakan, apalagi kita tahu besok ada meeting ini, besok ada acara ini, udah kayak aduh males deh gue cari baju, aduh males deh gue ngerapin rumah gitu kan ya. Akhirnya beli lagi gitu mungkin duluan. Ya, jadi thank you so much, I'm very happy. Terima kasih banyak. Thank you udah banget. Jadi temen di Clutter yang seru juga. Jadi no hard feeling ya sama aku ya. Enggak dong, enggak sama sekali, justru sangat 11 kantong. 11 kantong terbuang. But I'm very happy. Terima kasih banyak. Ya, Mbak. enjoy the space-nya juga. Thank you. Terima kasih dari banget. semua tim kita. Semuanya berkesan banget di tempatnya Karen Delano. Yes, thank you so much professional organizer. Teman-teman harus coba ya kontak mereka supaya punya rumah idaman sesungguhnya.